Selamat siang saudara. Selamat siang Bu Tere. Terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga saya boleh mewawancarai suster. Sama-sama. Begini suster, Untuk saya dibantu untuk wawancara kali ini ya. saya hendak menanyakan tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Ya. Sebagai kepala sekolah, bagaimana suster mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, ada juga kasus-kasus yang merupakan rujukan moral. Oke, selama ini pada umumnya yang saya lakukan untuk mengidentifikasi masalah dilema etika ini atau rujukan moral, beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, saya harus mengamati dulu dan mengetahui kira-kira apa permasalahan. Kemudian mencari tahu sumber masalahnya itu dari mana. Kemudian mengapa masalah itu terjadi, apa penyebabnya sehingga masalah itu terjadi. Kemudian setelah mengetahui latar belakang permasalahan itu, baru saya mencoba mengambil suatu langkah, bisa berdiskusi dengan beberapa guru yang berhubungan dengan permasalahan ini. Kira-kira langkah apa yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, suster. Kemudian selama ini bagaimana suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama jika ada kasus dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Selama ini yang saya lakukan adalah menginformasikan permasalahan itu kepada semua staf guru. Karena ini kita di sekolah ya, suatu instansi, maka semua warga sekolah, semua guru yang mendampingi dalam permasalahan harus tahu. Kemudian kita berdiskusi dengan permasalahan seperti ini, kita akan mengambil langkah apa. Maka dari hasil masukan-masukan itu, kita mengambil suatu keputusan musyawarah bersama. Oh ya, kita mengambil keputusan ini untuk menangani masalah ini, sehingga terjadi komunikasi dan semua orang terlibat untuk ikut menyelesaikan masalah ini. Jadi komunikasi ya, Ya, komunikasi. ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa suster lakukan untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika? Ya, itu tadi langkah yang saya ambil. Itu pertama kita tahu duduk permasalahannya. Setelah tahu duduk permasalahan dan penyebabnya, kemudian kita menginfokan kepada guru-guru atau pihak-pihak terkait permasalahan seperti ini. Misalnya kalau masalah dengan tatib, maka yang saya ajak bicara lebih banyak adalah tatib. Kemudian sesudah tatib memantau permasalahan itu, tatib saya libatkan juga guru BK untuk mendampingi anak-anak tersebut, sehingga kita ada solusi yang jalan untuk menyelesaikan Hal-hal apa saja yang selama ini suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika? Pemahaman sebatas permasalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, dalam menangani permasalahan ini kita harus melihat nilai-nilai yang positif yang berguna untuk pembinaan siswa atau kalau siswa untuk pembinaan ke depannya menjadi lebih baik. Kemudian dari nilai-nilai yang mau kita terapkan pada anak itu supaya dia menjadi seorang yang berkarakter, itu perlu saya infokan kepada semua bapak ibu guru, sehingga dalam kegiatan pembelajaran dan lain-lain semua kita ikut membantu untuk menolong anak ini supaya dia bisa keluar dari permasalahan dan kedepannya menjadi anak yang semakin baik. Ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kasus-kasus dilema etika, suster? Lalu bagaimana secara suster menentukan keputusan yang bagaimana yang sesuai dengan masalah? Ya. Tantangan yang kita hadapi adalah belum kesepahaman, belum ada kesepahaman antara guru karyawan tentang permasalahan, sehingga kalau belum ada kesepahaman maka bisa salah persepsi untuk menangani masalah ini. Maka untuk memperlancar itu menurut saya komunikasi itu sangat penting menurut saya. Jadi semua pihak terkait bisa memahami apa yang sedang terjadi dan
kasus dilema etika, apakah ada jadwal khusus atau waktu tertentu bagi suster untuk kasus ini? Kalau kita menangani siswa, saya tidak membuat jadwal khusus, tetapi ketika saya berbicara dengan misalnya siswa yang sedang bermasalah, kita menginventarisasi semua masalah yang dilakukan, kemudian kita minta dia tulis kronologisnya kejadian itu. Kemudian tahap selanjutnya baru kita minta kelas atau tim taktik atau BK untuk ikut membantu menangani. Setelah kita mengetahui semua kronologisnya duduk permasalahannya, baru kita memanggil orang tua dan menceritakan kronologisnya dan mencari solusi bersama orang tua untuk bagaimana mendampingi anak ke depannya. Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang sudah dijalankan terkait penyelesaian kasus dilema etika? Ya, prosedur yang saya lakukan adalah pertama, ya, saya harus mengenal duduk permasalahannya. Yang kedua, nilai-nilai apa yang perlu kita tanamkan kepada anak ini atau yang sedang bermasalah itu menjadi lebih baik. Kemudian segala fakta yang sudah ada itu kita olah supaya kedepannya bisa menjadi sesuatu yang positif untuk pengembangan anak ini. Lalu kita membuat keputusan dan coba melihat kembali keputusan ini sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, sudah kita. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau mendukung atau dan membantu suster dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Ya. Saya merasa faktor yang mempermudah adalah adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu guru, dengan wali kelas, dengan tim tata tertib, BK. Itulah faktor pendukung utamanya. Kalau komunikasinya baik, bisa diskusikan permasalahannya dengan baik, kita bisa menyelesaikan juga dengan baik. Faktor pendukung adalah ya rekan-rekan kerja yang bisa sehati ya dalam menangani masalah ini. Kemudian pembelajaran apa yang dapat suster petik dari kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Pengalaman yang saya alami bahwa sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin tidak boleh gegabah mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin harus melibatkan staf guru dan staf untuk ikut ambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga bahwa permasalahan yang ada di sekolah ini serumit apapun harus diselesaikan dengan cara yang bijak, ya, dengan sikap yang santun sehingga semua pihak tidak merasa direndahkan. Kemudian yang keempat, semakin membina saya untuk menjadi pemimpin yang lebih bijak, ya, lebih berwawasan dan lebih bersikap adil kepada saya. Terima kasih banyak suster untuk waktunya. Sama, Saya sangat terbantu suster. Ya. Selamat siang suster. Ya, selamat siang, semoga sukses, semoga di biro penggerak. Amin Ya. suster. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Bu Teri. Terima kasih atas waktunya Pak Anton bersedia untuk saya wawancara sehubungan dengan bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan selaku kepala sekolah. Ya, siap Bu Teri. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan etika? Selama ini yang saya lakukan ketika kita mengatasi tentang kasus-kasus terkait dengan dilema moral, yang pertama itu mengamati dan mengenali gejala yang timbul. Gejala-gejala apa yang timbul kita amati dulu, kemudian mengidentifikasi sumber persoalan atau permasalahan yang ada. Lalu menganalisis penyebab terjadinya masalah tersebut. Lalu yang terakhir membuat konsep rencana pemecahan atau mencari solusi tindakan apa yang tepat terhadap masalah tersebut. Terima kasih Pak Anton. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah?
terutama kasus-kasus yang mengandung ya dua kepentingan yang sama gitu. Jadi bagaimana Bapak mau memutuskan gitu? Selama ini yang saya lakukan dalam memutuskan atau menentukan putusan saya yang lakukan yaitu melalui musyawarah ya. Kita kan sifatnya demokratis, sehingga ketika saya mau mengambil suatu keputusan yang saya lakukan adalah bermusyawarah dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi Pak, dialog ya. Dialog. Biasanya ada keputusan terbaik untuk bersama gitu Ya, betul. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang biasa Bapak lakukan untuk memutuskan suatu mengambil keputusan dalam suatu masalah? Yang pertama yang saya lakukan tetap sama, yaitu mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Ya, yang perlu diambil keputusan seperti apa, misalnya membuat pertimbangan-pertimbangan. Lalu mengumpulkan informasi yang relevan ya, sesuai dengan persoalan yang ada, yaitu pengambilan keputusan efektif. Nah, ini pasti memerlukan informasi dari berbagai sumber ya, Kemudian mencari solusi yang tepat, mencari alternatif pemecahan masalahnya, menemukan lebih dari satu alternatif. Nah, ini sangat penting dalam mengambil suatu keputusan, harus mencari alternatif A, B seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana yang Bapak anggap efektif atau hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan menyangkut dilema itu? Hal-hal yang selama ini saya lakukan, yang saya anggap sangat efektif itu ya, yang pertama itu mengenali bahwa ada nilai yang sangat yang bertentangan, yang saling bertentangan itu pasti ada. Mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan pihak yang terlibat atau yang terkait dalam situasi yang tersebut. Ya, situasi tersebut kita mencari pihak-pihak yang terkait itu siapa saja. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, ya, fakta-faktanya apa saja yang sesuai, ya, yang relevan dengan persoalan tersebut. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis persoalannya. Ini ya. Terima kasih Bapak. Kemudian jika hal-hal itu adalah berat ya Pak ya, kemudian atau ada tantangan apa dalam mengambil keputusan pada kasus yang ada di lima etikanya? Ya, kalau kita amati, kalau di sekolah itu kan banyak ya kasus-kasus. Nah, maka ketika kita mengambil suatu keputusan, pasti menentukan keputusan sesuai dengan persoalan yang ada. Persoalannya apa? Nah, itu keputusan itu harus berdasarkan persoalan yang ada tersebut. Ya. Terima kasih. Kemudian apakah Bapak saat memiliki kendala atau itu saat menyelesaikan suatu masalah tersebut, Bapak biasanya menyelesaikannya di suatu tempat tertentu atau ada jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan? Yang saya lakukan selama ini memang tidak ada jadwal khusus ya, tidak ada jadwal khusus ini waktu ini untuk menyelesaikan, tidak. Tetapi kita ketika melihat kasus atau menemukan sebuah kasus, kita harus segera cepat mencari solusi terhadap kasus tersebut. Ya. Kemudian prosedur apa yang Bapak jalankan terkait penyelesaian kasus di lima etika? Dalam menyelesaikan ini, yang pertama itu mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam kasus ya, pasti ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut yang mengalami persoalan tersebut. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan sesuai dengan situasi tersebut. Kemudian membuat keputusan. Ya, membuat keputusan, menguji benar atau salah, gitu ya. Kemudian melihat kembali keputusan yang dibuat dan merefleksikan. Jadi keputusan buat ini dilihat kembali, apakah keputusan ini dirasa sudah cocok, gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Saat Bapak menghadapi kasus di lima etika begitu ya Pak ya, apakah ada faktor atau apakah ada pihak-pihak yang mempermudah atau membantu Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalan tersebut, yang saya lakukan pasti itu ada ya, ada kemudian pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ya, dan moral kalau tidak salah. Dalam sebuah keputusan biasanya yang saya lakukan
melalui forum, ya, melalui forum musyawarah, kemudian bersama dengan orang-orang yang saya anggap kompeten, yang bisa membantu dalam memecahkan suatu persoalan. Bapak istilahnya tidak one person ya Pak Ya, ya, tidak sendirian, ya, betul. jadi saling melibatkan Melihat. banyak orang yang Betul. memang membantu atau yang berkepentingan untuk bisa memecahkan masalah ini. Ya betul, ya. Kemudian Bapak saat misalnya ya kita sebagai Bapak sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika itu kan benar terus benar ya Pak ya, Ya. jadi hal benar terus benar. Lalu misalkan Bapak sudah mengambil keputusan, apa yang pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari setiap keputusan yang Bapak ambil dalam suatu kasus tertentu? Ya jelas dari keputusan-keputusan saya ambil mengenai dilema etika dan moral ya, yaitu memang sebagai kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan juga membutuhkan keberanian, kemudian kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang saya ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh persoalan yang ada. Kemudian memberikan semangat serta motivasi bagi saya untuk selalu berkarya dan berinovasi, memberikan yang terbaik bagi pendidikan yang secara tidak langsung memberi semangat juga bagi semua warga sekolah, terutama para peserta didik. Itu. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya. Ketika kita sudah menyelesaikan suatu keputusan, pasti kita akan refleksikan ini manfaatnya untuk apa.